Baik. Hei, kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Halo minasang, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Apa kabar semua? Semoga semua sehat ya. Oke, jadi hari ini Mimin akan sampaikan eh, mengenai pelaksanaan kegiatan diskusi dan bincang-bincang antara mahasiswa Unsada dengan mahasiswa Universitas Toyo yang ada di Jepang. Kegiatan diskusi dan bincang-bincangnya ini tentu saja dilaksanakan dengan online ya. Oke, kegiatan serupa sudah ada beberapa yang sedang berjalan di prodi kita ya. Sangat banyak sekali dan mungkin sangat jarang sekali prodi yang dapat kesempatan kerjasama adakan kegiatan seperti ini dengan institusi pendidikan di Jepang ya. Jadi ini merupakan kesempatan buat kita semua untuk selangkah lebih maju dari yang lain. Mimin berharap mahasiswa bisa manfaatkan kegiatan ini ya. Oke. Nah, selanjutnya Mimin akan jelaskan mengenai kegiatannya. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang berisi diskusi, ngobrol-ngobrol, dan makan bersama ya, antara mahasiswa Unsada dan mahasiswa Universitas Toyo di Jepang. Tentunya makannya online gitu ya. Oke. Terus, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari minasan, berturut-turut dari tanggal 7 September sampai dengan 9 September 2022. Di setiap, di setiap hari pelaksanaan akan ada 3 waktu pelaksanaan, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 9.30 ya. Terus akan ada acara makan bareng di jam 9.30 sampai dengan 10.30, 1 jam ya. Dan lanjut lagi dari jam 10.30 sampai dengan jam 12. Dan semua jam yang tadi Mimin sebutkan itu adalah waktu Indonesia bagian barat ya, jadi waktu Jakarta. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan fasilitas kepada para mahasiswa, baik di Indonesia maupun di Jepang ya, dalam mempelajari budaya dari masing-masing negara. Lalu untuk mahasiswa prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada tentunya untuk memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi ya, baik secara umum, ya komunikasi secara umum maupun dalam bahasa dan budaya Jepang. Isi kegiatannya mungkin sedikit lebih kompleks daripada kegiatan yang lain ya, tapi dengan ini tentunya mahasiswa akan banyak belajar dan dapat banyak pengalaman juga. Oke. Untuk ikut kegiatan ini, mahasiswa membutuhkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang ya. Eee, tapi ya, tidak ada batasannya. Jadi bukan harus JLPT N berapa gitu, tidak ada. Kalau kalian merasa mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang untuk kehidupan sehari-hari, itu sudah cukup untuk ikut kegiatan ini. Ya, terus pesertanya juga tidak dibatasi untuk angkatan tertentu ya, siapa saja boleh, asal ada kemauan, oke aja, silakan daftar. Terus, dengan kegiatan ini ya, berharap, mahasiswa ini punya pengalaman yang lebih ya sebelum lulus. Jadi Mimin ingatkan bahwa guru terbaik adalah pengalaman ya minasan. Terus oh ya, nanti akan ada fasilitator juga yang akan bantu minasang kalau ada kesulitan. Nah, mungkin mahasiswa yang minat ini, ada nih mahasiswa yang minat, tapi ragu dan mungkin punya banyak kekhawatiran. Mimin paham banget perasaannya ya, tapi Mimin jamin bahwa hasilnya, pencapaiannya akan melebihi keraguan, kekhawatiran, atau ketakutan minasang semua. Ayo coba daftar ya. Oke. Nah, sekarang Mimin akan jelaskan jadwal kegiatannya nih. Seperti yang tadi Mimin sampaikan, kegiatan ini dilaksanakan 3 hari berturut-turut, dari tanggal 7 September sampai dengan 9 September 2022. Terus waktu pelaksanaan per harinya itu ada 3 waktu.
yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 9.30. Terus akan ada acara makan bareng di jam 9.30 sampai dengan 10.30 dan lanjut lagi dari jam 10.30 sampai jam 12 siang ya. Dan semua jam yang Mimin sebutkan tadi, ingat ya, waktu Indonesia bagian Barat ya, waktu Jakarta. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat kegiatan di setiap waktunya ya. Sebentar. Oke, jadi ini Mimin sudah memperlihatkan jadwal untuk kegiatan di tanggal 7 September 2022. Nah, pertama, dari jam 8 nih, jam 8 sampai dengan jam 9.30, kita akan ikut kegiatan ngobrol-ngobrol dulu nih, atau koryukai ya. Nanti di sini pihak fasilitator akan pandu minasan untuk ngobrol. Nanti ada temanya juga, jadi jangan khawatir. Selanjutnya dari jam 9.30 sampai jam 10.30 ada acara makan bareng nih. Mungkin kalau di Jepang makan siang ya, jam berapa gitu. Karena 2 jam lebih cepat ya. Nah, kalau di Indonesia makan pagi nih, mungkin ya apa ya, brunch brunch ya. Di apa namanya, jadi apa namanya, eee, di sana makan siang, di sini makan pagi gitu. Nah, di sini minasan silakan siapkan makanan dan minumannya, tentu saja di depan laptopnya gitu ya. Silakan apa aja oke. Dan mungkin, makanan atau minuman yang Indonesia banget itu akan lebih oke kali ya. Jadi minasan bisa ngobrol tuh mengenai itu. Nah, terus setelah makan-makan itu di jam 10.30 sampai jam 12 minasan akan berdiskusi dalam kelompok, nanti akan dibagi ke breakout room, ini akan diskusi mengenai barang dan jasa yang sedang populer di Indonesia. Kira-kira apa ya? Nanti minasan bisa kasih tahu gitu ya. Ini lagi tren nih, barang ini jasa kayak gini lagi tren nih gitu ya. Hasil dari diskusi ini akan dipresentasikan di tanggal 8 September minasan. Jadi tanggal 7-nya tuh diskusi ya, bikin PPT dan segala macamnya, naskahnya nanti tanggal 8-nya dipresentasikan gitu. Jadi nanti minasan akan buat naskah dan PPT untuk presentasi juga. Jadi di sini minasan nggak akan kerja sendiri, minasan akan kerja berkelompok, jadi bebannya bisa terbagi, nggak berat gitu ya. Terus ada fasilitator juga, jadi kalau ada kendala apapun, termasuk kendala bahasa, akan dibantu. Ya, minasan pokoknya manusia itu pasti punya insting berkomunikasi ya, minasan pasti bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 8 September ya. Pada dasarnya sama ya, sama seperti tadi ya. Jadi tapi agak sedikit ini sih, ada bedanya dikit ya, ada presentasi di sini ya. Oke. Jadi di jam pertama yaitu jam 8 sampai jam 9.30, Minasa akan mempresentasikan hasil diskusi yang dihasilkan di tanggal 7 September kemarinnya gitu ya. Tapi presentasinya ini di dalam kelompok Minasa dulu gitu ya. Jadi yang udah kenal dulu gitu ya. Jadi nanti akan Minasa akan masuk ke breakout room lagi bareng sama teman satu timnya, terus presentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti akan ditunjuk nih siapa yang akan presentasi gitu ya, didiskusiin bareng. Nah, setelah itu dari jam 9.30 sampai 10.30 makan bareng lagi nih. Nah, di sini silakan minasan bisa siapin makanan dan minuman lagi. Nah, supaya bisa ngobrol asik, bawa tuh makanan atau minuman yang Indonesia sekali gitu ya. Tapi ya nggak perlu dipaksain, seadanya aja nggak apa-apa ya. Justru yang seadanya misalnya tempe, tahu gitu ya, yang apa namanya, yang murah-murah, yang dari warteg gitu ya, itu juga oke banget itu. Nanti bisa saling ngenalin ini makanan apa gitu ya. Terus di jam terakhir, jam 10.30 sampai jam 12 ya, minasan akan lakukan presentasi lagi. Presentasinya yang sama ya, yang di jam pertama, tapi di hadapan kelompok lain. Gitu. Di sini minasan pasti udah bisa presentasi lebih oke, karena sudah latihan di sesi yang pertama. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah jadwal di tanggal 9 September ya. Nah, di sini jadwalnya cuma satu kegiatan, yaitu sesi evaluasi dan refleksi. Waktunya belum ditentuin sih, mungkin nanti akan ada pengumuman menyusul ya. Nah, di sini minasan akan bersama-sama ngobrol dan diskusi lagi mengenai apa saja yang sudah minasan pelajari, apa saja yang minasan sadari, dan minasan serap dari kegiatan selama 2 hari sebelumnya. Nah, di sini minasan akan dimintai komentar ya.
minasan juga bisa bertanya mengenai hal-hal yang sudah dibicarakan sebelumnya ya. Nah, kalau minasan khawatir nggak bisa lancar ngomongnya nih, aduh takut nih gitu ya, takut gugup gitu. Nah, minasan bisa siapkan catatannya dulu sebelumnya gitu dan sampaikan komentar atau pertanyaan atau perasaan minasan ya pakai catatan tadi gitu, nggak apa-apa ya, gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya, nah jadi gitu kira-kira alur kegiatan, setiap harinya ya minasan ya. Gimana minasan? Sudah jelas? Kalau ada yang belum jelas silakan minasan bisa hubungi Mimin ya di nomor yang ada tertera di sini di bawah ya. Mau pakai WA, telepon, SMS apa aja boleh ya. Insya Allah Mimin segera balas. Cus. Atau bisa juga lewat sosial media prodi ya. Ada banyak, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Line ya. Line ya masih ada ya. YouTube juga bisa ya. Oke, apa aja deh pokoknya bisa dihubungi. Ya. Terus kalau mau datang ke kampus juga boleh ya, silakan. Mimin insya Allah setiap hari kerja selalu standby untuk minasan. Terus mahasiswa peserta kegiatan ini akan dapat sertifikat, ya sertifikat keikutsertaan. Ini akan menghiasi CV Minasang ya. Terus nanti dari prodi ini akan ada subsidi misal, subsidi untuk kuota internet senilai Rp75.000 ya tentunya, bukan yen ya bukan. Lalu minasang yang bisa ikut kegiatan ini cuma dibatasi 12 orang aja minasang. Terbatas sekali jumlahnya, maaf ya. Jadi minasang yang terpilih ini nanti akan menjadi mahasiswa yang spesial. Ya, jadi di kegiatan ini minasang akan dapat ilmu, bahasa Jepang juga makin canggih, dapat teman baru, dapat jodoh, ya siapa tahu ya, dapat sertifikat ya, tentunya dapat pengalaman mantap juga ya. Pokoknya udah komplit pokoknya, komplit all in one gitu ya. Oke. Ya, jadi setelah dengar penjelasan tadi, minasang kalau minasang udah mantap nih mau ikut, nah minasang silakan daftarkan diri lewat link yang tertera di sini ya. Silakan minasang ketik ulang di browsernya masing-masing terus akses formulirnya dan isi. Atau nanti Mimin juga akan sebar pesan broadcast biasa minasang mengganggu timeline WhatsApp-nya. Nanti di situ di broadcast-nya juga ada link pendaftarannya ya. Jadi minasang tinggal klik atau tap aja. Terus batas pendaftarannya itu adalah hari Rabu minasang minggu ini tanggal 20 Juli 2022. Mohon maaf ini agak mepet ya, mohon maaf sekali. Semoga banyak minasang yang bisa daftar. Oke, jadi ditunggu minasang pendaftarannya ya. Mimin pasti support. Oke. Jadi ya itu aja minasang ya hari ini dari Mimin ya mewakili prodi ya. Semoga dengan ini minasang bisa dapat penjelasan yang lebih oke. Ayo daftar untuk siapkan diri supaya di masa depan itu nanti minasang punya banyak pilihan gitu ya. Ya, semoga mantap minasang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye.